Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana Bang, Ah, sudah ngopi pagi ini? Alhamdulillah sudah baru Wah, saja, baru saja ngopi ya, kita baru bareng-bareng saja ngopi. ngopi. Pahit Iya banget kopi. sama-sama. Aduh, luar Iya. biasa. Nampaknya ini kopi pagi ini mantap kali. Ada yang bilang langsung di itu makan tabungan. Jadi Alkisah mantap ini menjadi YouTube kita. Istirahat dulu sebentar kemarin ya, pekan lalu Bang. Ya mudah-mudahan pekan depan sudah bisa tampil lagi. Apa yang terjadi dengan ini negeri Bang? Danantara katanya makin gendut saja, tapi alih-alih dari 16.800 triliun itu menyebabkan tingkat pertumbuhan naik, malah jadi 4, sekian saja yang terjadi. Orang-orang pengusaha maksudnya pada pergi ke negara lain. Apa yang menyebabkan ini? Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa membuat sebuah pencerahan. Katanya negeri kita ini ada bonus demografi, tapi sebagian orang ingatkan kalau nggak dipersiapkan bentar lagi pada tua tuh, pada sakit. Nah, kalau sudah begitu, apakah ini menjadi sebuah masalah atau berkah? Menjadi sebuah sorotan. Ketika Pak Wakil Presiden menyoroti hal tersebut. Nah, bagaimana menurut Bang Ihsanuddin Nursi berbagai berita-berita juga yang berseliweran alias bermunculan hari-hari ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Betulkah di antara para purnawirawan itu menyampaikan hal yang penting dari cerita di balik statement-statement mereka? Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Terakhir di halaman muka Tempo hari ini ada urusan koperasi merah putih 400 triliun cing di tengah keadaan APBN kayak gini. Ada apa di balik ini? Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk, berkah dan ampunan dari perjalanan kehidupan yang penuh dengan gejolak begini. Yang tahap pertama kita bicara dulu tentang penurunan angka pertumbuhan yang dirilis oleh Bank Dunia, juga dirilis oleh IMF. Tapi itu bukan sesuatu yang mengejutkan, karena kalau betul-betul memperhatikan presentasi saya di Rasil dan di beberapa forum seminar, saya sudah mengidentifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti akan merosot. Angka saya yang saya punya sudah lebih dahulu saya sampaikan, karena saya sudah bicara 4,9 plus minus 0,2. Jadi pasti turun 4,7, dan ternyata sekarang IMF bicara, World Bank bicara 4,7. Kalau kita bicaranya lebih dalam lagi dengan kondisi perekonomian, maka turunnya sama seperti itu, 0,2 juga. Jadi dia bergerak di antara 4,5 plus minus 0,2. Jadi bisa 4,5, 4,6, 4,7 gitu. Paling top dia jatuhnya di 4,8. Nah, itu ditandai dengan penurunan ekspor, gejolak nilai tukar, peluang investasi langsung yang terhambat, yang terjadi portofolio atau kemainan SBN gitu ya. Dan akhirnya ujungnya kita bisa lihat sampai dengan taraf pertama saja utang sudah ditarik 250 triliun, lebih cepat dari sebelumnya. Di tengah perpajakan menurun habis-habisan gitu. Dan pada saatnya sama PHK sejumlah perusahaan gulung tikar. Lalu yang mendasar lagi, selain persoalan gulung tikar dan daya beli yang ambruk, terjadi juga relasi antara defisit anggaran dengan defisit neraca
perdagangan. Walaupun kelihatannya surplus, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang terjadi penurunan. Terjadi penurunan dan kalau terjadi penurunan seperti itu, ya mau tidak mau turun itunya pertumbuhan. Dan kalau pertumbuhan turun berarti PHK akan makin banyak gitu. Dan kalau penurunannya seperti itu, ancamannya adalah kriminalitas meningkat. Mau tidak mau, memang saya ngebangun relasi bahwa tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan, generasi yang meningkat, pasti akan meningkatkan kriminalitas. Itu hal yang normatif ya. Anda bisa lihat di Amerika kayak gitu. Dengan tingkat gini rasio yang demikian tinggi, kriminalitasnya luar biasa gitu. Bahkan mencuri 1 dan juta. saat yang sama ketimpangan itu diikuti dengan kecemasan para pensiunan, kecemasan para orang tua atas kepemilikan rumah yang jatuh tempo yang belum tentu mereka bisa bayar. Nah itu yang bisa kita lihat kayak gitu. Itu artinya sesungguhnya seperti saya presentasi di seminar 1, mestinya pemerintah sekarang melakukan ekspansi fiskal dan ekspansi moneter, dua-duanya. Bagaimana ekspansi moneter? Ya suka tidak suka, BI bukan hanya beli utang pemerintah dong. BI juga menurunkan bunga. Dan itu di sektor. Bukan padat modal gitu. Kalau padat modal ya dia tidak terlampau buka lapangan kerja. Sementara fiskalnya dia menggerojoki wilayah-wilayah yang terbuka untuk hadirnya lapangan kerja, misalnya dengan melakukan satu investasi di sektor-sektor yang menyerap lapangan kerja besar juga. Contohnya pertanian. Yang kedua industri manufaktur. Itu kan kelihatan tuh kalau di pertanian yang sekarang ini cuma menyumbang sekitar 29-31% terhadap penyerapan tenaga kerja. Kita harapkan itu naik gitu. Sementara pada industri manufaktur yang memang menjadi penunjang bagi pertumbuhan, harusnya didorong untuk itu. Tekstil yang berantakan itu mesti didorong dengan dua hal itu, sehingga mereka tidak serta-merta diancam terus oleh PHK. Artinya konsep-konsep fiskal dan moneter harus optimal di situ, dan tidak bisa dengan konsep-konsep yang business as usual. Nah ini yang saya lihat konsepnya masih business as usual. Itu yang saya sampaikan kemarin. Indonesia ketinggalan zaman dalam mengatasi krisisnya gitu. Ya kalau di Amerika sendiri perdebatan pemikirannya tajam gitu, sangat tajam. Maka mereka sudah sampai pada istilah the post neoliberalism, and where we want to go, dan kemana kita akan pergi. Artinya mereka sudah berusaha menjawab. Kita nggak kelihatan keluar dari neoliberalism. Bahkan kita tidak pernah berpikir setelah ini kita ngebangun perekonomian kayak gimana. Itu yang saya sebut sebagai ketinggalan zaman. Walaupun saya dengar dari beberapa petinggi, mereka mendengarkan betul sarannya Ray Dalio yang menyebut-nyebut tentang bagaimana seharusnya investasi dilakukan, yang caranya out of the box. Gitu. Detail out of the box-nya Ray Dalio belum saya dapat pasti. Tapi itu juga memang yang terjadi di Amerika. Pemikiran-pemikiran itu muncul. Bagaimana keluar dari kebijakan Trump supaya mengatasi perekonomian yang makin terpuruk. Di Indonesia karena tetap dalam prinsip-prinsip neoliberal gitu, di mana pasar menjadi pembimbing pertumbuhan, kekuatan modal menjadi pembimbing kekuatan pemerintahan gitu ya, seperti pidato para petinggi, ya tentu akan tetap terperangkap. Konsepnya berarti itu yang saya bilang tadi, ketinggalan zaman. Bisnis as usual-nya berlangsung, mereka tidak
melihat peluang-peluang yang bagus untuk tumbuh di tengah suasana krisis kayak gitu. Walaupun saya dengar juga ada beberapa konsep katanya ekonomi perang sebagai konsep. Saya jawab, kalau saya baca dari 5 situs yang saya ikuti gitu ya, ya ketinggalan zaman sekali. Dalam bahasa yang lain, saya tidak tahu kemana para ekonom yang telah digampar oleh Trump gitu, lihat kebijakannya, bahwa ini era neoliberal yang balik ke era merkantilis, dan di era merkantilis itu masing-masing pihak betul-betul melihat inward looking secara baik gitu, melihat ke dalam secara benar gitu. Nah, situasi ini yang sedang kita hadapi. Inward looking kita kayak apa? Kalau dengar pidato mereka kan nggak ada yang kelihatan menyegarkan. Spesifiknya. Konsep pertumbuhan yang mereka canangkan pun sebenarnya tetap tidak mengatasi problem-problem mendasar. Yang saya lihat adalah apa yang saya sebut sebagai pendekatan strategik fungsional, bukan strategik fundamental. Strategik fungsional itu memperbaiki angka-angka, tapi tidak memperbaiki penyebab tumbuhnya ke penyebab turun naiknya angka. Nah, itu yang saya maksud. Kalau strategik fungsional itu, misalnya kita dekati, wah dengan begini tingkat kemiskinan akan naik, tingkat pengangguran akan naik, misalnya ucapannya begitu, gitu kan? Tapi mereka tidak melihat, tidak mau mengorek secara mendasar, kenapa PHK naik, kenapa kemiskinan naik, kenapa gini rasio naik, kenapa biaya kesehatan demikian rupa mahalnya, kenapa biaya pendidikan demikian mahalnya, kenapa upaya untuk membuka lapangan kerja itu demikian sulitnya gitu. Nah, itu yang mestinya mereka bongkar secara struktural fundamental. Itu yang saya maksud sebagai struktural fundamental. Nah, itu dilakukan oleh Cina. Makanya Cina ketika dikenakan tarif demikian tinggi, dia tetap aja bisa bertahan karena mereka mendekati dengan Amazon. Halo? Iya, halo. Lanjut, Nang. Amazon yang tadinya dipakai untuk sarana marketplace-nya Cina, itu kelabakan habis-habisan. Dan sekarang ini, boleh dibilang, Cina berhasil membuktikan bahwa barang-barang mereka dan sistem pembayaran mereka unggul. Itu yang terjadi gitu. Nah, pada saat yang sama terjadi perebutan mineral rare earth. Ini. Sebagai dulu kan sampai dengan era 2008 gitu ya. Orang masih tetap berebut energi, sumber daya energi, sumber daya oil gitu. Berebut nggak keruh. Sekarang ini sejak 2015, ketika mereka gagal memukul Cina lewat Black Monday 24 Agustus 2015, yang terjadi adalah perebutan mineral rare earth. Apa itu, Bang? Mas dan Elon Musk dan Jeff Bezos sudah pergi ke Democratic Republic Congo untuk mendapatkan mineral rare earth. Dan saya mencoba surfing gitu, mencoba browsing apa sesungguhnya yang sedang terjadi sehingga akhirnya mereka pergi ke Kongo. Ya karena memang Afrika yang masih tetap tergantung betul pada Barat, Afrika yang masih enak didikte istilahnya, walaupun muncul istilah mari berhenti mengeksploitasi Afrika gitu. Jadi perebutan itu bisa kita lihat begini. Sementara Indonesia kan punya mineral rare juga bagus, tapi tidak masuk dalam kategori diburu. Walaupun saya dengar juga Cina udah cari satu sumber daya mineral rare earth yang ada di Jawa Timur. Artinya cara pendekatan struktural fundamentalnya itu berarti melihat relasi dari sumber daya, produksi dan distribusi. Hulunya dikuasai total oleh negara, produksinya dibagi antara kekuatan negara, korporasi dan koperasi, distribusinya dimainkan oleh koperasi dan korporasi, sehingga terjadi pemerataan. Itu kan sesuatu yang selesaikan, nggak seperti sekarang. Lalu ketika Anda sibuk dengan koperasi merah putih dengan begitu, sementara Anda tidak menyelesaikan fundamental ekonomi, struktural fundamental ekonomi yang nggak karu-karuan gitu ya, yang rapuh, yang rentan, yang volatile istilahnya.
ya berarti Anda cuma menyelesaikan sepotong-sepotong, partial solving gitu, penyelesaian sepotong-sepotong. Indonesia kan penyelesaian sepotong-sepotong. Itu mustahil kalau diselesaikan sepotong-sepotong. Dalam bahasa yang lain, Prabowonomics gitu ya. Itu tidak menyelesaikan struktur fundamental. Nah, kalau Prabowonomics misalnya dengan kata-kata urusan Undang-Undang Dasar 45 kembali ke 45 urusan MPR, kalau gitu jangan berlakukan dong pasal 4 dan pasal 6A Undang-Undang Dasar 2002. Kan dia ketika ngejawab Wiranto ngejawab, itu kan ngomongnya ini urusan ini kembali ke MPR. MPR-nya sudah diamputasi. Kalau pakai istilahnya Amin Rais, MPR-nya sudah dipreteli. Dan dia sudah minta maaf untuk itu ya. Dan dia minta maaf untuk itu gitu. Jadi artinya logika pikirnya ini cara pandang yang menurut saya, karena kita asik dengan cara pandang spesialisasi gitu ya. Kita lupa bird of view analisis sudut pandang makro yang kental dengan sudut pandang mikro. Dalam bahasa ekonominya, makro itu agregasi dari mikro. Nah, pengagregasian itu berarti titik temu antara struktural fundamental fungsional dalam rangka menjawab permasalahan, tapi sekaligus menatap ke depan gitu. Itu yang nggak saya lihat dalam posisi sekarang. Maka kalau pertumbuhannya begitu ya wajar aja. Anda bisnis seksual, Anda tetap terperangkap dalam istilah saya bahkan ultra neoliberal sehingga tidak terasa budak sebagai budak gitu. Kan gitu ngeliatnya. Lalu Anda bangga dengan konsep-konsep hilirisasi. Wah, hulunya berantakan kok Anda bicara bangga dengan hilirisasi. Memang hilirisasi cuma di pertambangan? Bukan. Hilirisasi itu di banyak hal. Saya misalnya bicara dengan seorang menteri. Menteri tadi demikian bangga bicara tentang hilirisasi gitu ya. Hilirisasi satu sektor gitu. Saya cuma mendengarkan saja walaupun dia bicara panjang lebar sama saya tentang hilirisasi gitu. Saya nggak ngelihat bagaimana dia mengatasi struktural fundamental pada sektor-sektor tertentu sehingga dia asik bicara di hilir gitu. Nah, itu kan problem gitu. Nah, itu kalau kita bahas soal 4,7. Jadi kalau 4,7 itu begitu ya saya bicaranya 4,5 bukan 4,7. Baik. Terus yang kedua apa tadi Ahilman Talib? Koperasi 400 triliun itu gimana, Bang? Ya, koperasi merah putih. Dengan 400 triliun. Kalau saya dengar penjelasan pemerintah nanti koperasi yang tergabung dalam koperasi merah putih itu dari APBN 2 triliun katanya, 2 miliar per koperasi, atau kemudian dari perbankan 5 miliar, statusnya pinjaman. Oke, sekarang pertanyaan besar. Apakah masalah mendasar di koperasi sudah diselesaikan? Itu dulu masalah besarnya. Apa itu persoalan koperasi? Persoalan koperasi adalah rendahnya modal sosial. Rendah modal sosial. Kalau rendah modal sosial, maka berapapun duit Anda gerojekin ke situ, modal finansial berarti, bocor. Ya akan habis nggak karu-karuan. Itulah yang dikeluhkan oleh kemarin dikeluhkan oleh Menteri Koperasi ke beberapa teman gitu ya. Betapa banyak koperasi yang sebenarnya tidak punya kompetensi dan kapasitas untuk menerima gitu. Nah, sekarang Anda siapkan sampai 400 triliun ya. Betul. Ya. Untuk mengimbangi namanya Danantara karena Anda menyediakan sekian belas ribu asetnya digabungkan, sekian belas ribu triliun gitu. Saya ingin menyampaikan begini, kalau kooperasinya digerojokin kayak gitu tanpa menyelesaikan masalah mendasarnya, maka Anda ya paling tidak ikut-ikutan menggarami laut. Gitu. Kan gini logikanya, coba lihat gitu ya, angka-angka yang muncul di koperasi. Mana koperasi yang naik kelas, stabil, tetap tidak berubah, atau yang kemudian ambruk mati? Berapa angka sebenarnya? Kenapa tidak ada relasi kental antara induk koperasi unit desa dengan koperasi unit desa dalam rangka mengatasi misalnya kemarin soal pupuk misalnya. Walaupun mereka terus tetap berperan bagus gitu. Inkut dengan KUD misalnya. Itu kan primer sama sekunder.
primer sama sekundernya direlasikan pada sektor tertentu. Itu kan konsep lama. Tapi kalau kita perhatikan misalnya kalau koperasi primer sekunder tadi dijalankan dengan baik, maka dia akan berubah dalam pendekatan penyelesaian modal, penyelesaian manajemen, persoalan produksi, persoalan marketing, dan manajemennya benar gitu. Ini ada ini bagian dari ini saya tahu ini konsepnya mencoba menyeimbangkan antara korporatisme dengan kooperatisme. Saya tahu ini konsepnya begini, konsepnya menyeimbangkan state capitalism, BUMN, lalu berikutnya dengan kooperasi, lalu dengan korporasi. Saya tahu ini konsepnya begini. Tapi bagaimana titik keseimbangan yang dibangun dari 3 titik tadi, dari 3 pelaku tadi? Saya nggak dengar tuh. Saya tidak dengar sama sekali bagaimana konsep mereka kalau cuma sekedar menyeimbangkannya dalam pendekatan modal, Anda nggak nyelesain masalah. Apa indikatornya? Kementerian Keuangan dikasih gaji gede aja masih korup gimana? Nah, apalagi koperasi ya. Kan kemarin terbongkar bagaimana orang pajak, bagaimana orang bea cukai, padahal gajinya udah luar biasa. Kan ini menyangkut apa yang saya sebut sebagai etika. Kepemimpinan yang didasarkan atas kokohnya modal sosial, kokohnya modal politik, kokohnya modal finansial. Nah, kalau modal sosialnya Anda tidak selesaikan, Anda langsung masuk mengatasi modal finansial, ya nggak selesai dengan baik dong. Gitu, ini ngelihatnya. Jadi saya tahu nih cara berpikir mereka dengan Koperasi Merah Putih, apalagi kemudian Menteri Desanya sudah kampanye, silahkan koperasi mendaftarkan diri untuk program Koperasi Merah Putih gitu. Loh, kalau sektor-sektornya yang besar-besarnya sudah diambil-ambilin sama korporasi, sementara model distribusinya sudah dikuasai juga oleh asing. Yang bisa dikerjain oleh koperasi itu UMKM, sementara UMKM punya 4 masalah yang tidak terselesaikan, gimana coba? Iya, si merah si biru udah sampai ke desa-desa, pusing juga kan, mau dagang apa lagi? Contoh sederhananya begini, di era Joko Widodo tuh ada BUMDes kan? Ya betul. Jadi masalah KPK tuh di mana-mana. Iya, sekarang pertanyaan, mana bukti bahwa BUMDes itu sukses? BUMDes mana yang sukses? Suksesnya dengan ukuran apa? Dan kenapa dia sukses? Itu yang mestinya kita pertajam untuk menunjuk bahwa BUMDes adalah bagian dari cikal bakal untuk kerjasama dengan Koperasi Merah Putih. Kalau ada BUMDes yang sukses, sementara kan nggak kelihatan. Apalagi dengan tambahan dengan dana 1 miliar bagi desa gitu ya. Lalu kemudian sekarang dibilang ada 400 triliun. Sebutlah 400 triliun dengan berapa kecamatan gitu. Tiap kecamatan satu koperasi. Dengan begitu digerojokin kurang lebih sekitar 700 miliar ya. 700 miliar sampai 750 miliar per kecamatan. Di mana di situ dihitung koperasi, sehingga 400 triliun terserap habis. Oke, jadi modal finansial selesai. Modal sosialnya? Hancur. Nggak selesai. Kan jadi masalah kemudian. Jadi apa indikatornya? Indikatornya karena Anda secara sistem menerapkan satu model yang salah, yang akar masalahnya ada di menakar kesuksesan dengan tahta dan harta. Dan itu dibenarkan dalam proses politik, di mana politik memperoleh kekuasaan melalui pembayaran. Transaksional politik, namanya politik transaksional. Ya udah, nggak selesai dong. Gitu. Kalau kita ngebanding-bandingin modelnya. Saya tidak sedang menularkan pemikiran pesimistis, saya sedang menularkan satu pemikiran kritis tapi sekaligus solusi. Jadi kalau dengarkan kajian saya barusan, mohon maaf kepada siapapun, maaf sekali lagi kepada siapa saja yang mendengarkan, saya sedang menyajikan satu pemikiran kritis tapi sekaligus solutif. Karena ini research saya. Riset saya di 2010 di Jawa Timur tentang UMKM gitu ya, ketika Pak Dekarwo menjadi gubernur, 4 eselon 1 turun ke saya untuk mengatasi bagaimana akibat krisis 2010 waktu itu misalnya. Dan sekarang ini halo? Dan kali ini misalnya kita ngelihat gitu ya, situasi UMKM tetap akan menjadi penyelamat bagi kepentingan bangsa dan negara ini gitu misalnya begitu kalau kita mau ambil penyelesaian sekarang. Nah, khusus untuk Danantara kan mesti kita lihat sekarang
bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya. Inputnya sekian BUMN dengan aset sekian gitu loh misalnya. Nah kalau dia merasa bahwa dia bisa menyelesaikan dengan input seperti itu, kan sudah dijelaskan tuh ada 9 wilayah yang akan dimasukkan ke dalam investasi. Ada pertanian, ada migas, ada infrastruktur, ada macam-macam gitu ya. Dilihatnya di situ gitu. Nah sekarang kita ukur aja risiko dan risk and gain-nya. Nah ini yang besok saya mau sampaikan di Pertamina. Bagaimana saya melihat secara struktural fundamental dan struktural fungsional tentang Danantara, karena teman-teman Pertamina khususnya serikat pekerjanya meminta saya melakukan kajian khusus tentang Danantara dalam perspektif posisi perusahaan dia sebagai single allowance gitu ya, standstill-nya itu kayak gimana posisinya dan bagaimana nasib Pertamina ke depan. Saya bongkar sejarah sejak saya bongkarnya tidak jauh-jauh sejak diintervensi oleh asing dan hingga sekarang bagaimana sampai akhirnya Pertamina masuk Danantara. Simbolannya sederhana. Nanti ketika Pertamina membutuhkan investasi dan Danantara membiayai, gitu ya, maka kan artinya yang ini kan pertama pasti soal hajat hidup orang banyak. Kan ini bukan hanya Pertamina, PLN juga begitu. Jadi artinya ketika nanti Danantara melakukan investasi di sektor hajat hidup orang banyak dan dia dapat benefit, dapat profit, itu profitnya profit siapa? Pertamina. Profit Danantara atau profitnya Pertamina atau PLN? Pertamina diambil ke Danantara. Nah, kalau dari segi sebagai investment company, tentu profitnya akan masuk ke investment company kan? Iya, induknya. Means artinya bukan kinerjanya Pertamina. Kinerja Pertamina sesungguhnya dia punya benefit sekian. Misalnya katakan kalau kebiasaan akuntansi kan, misalnya dia dapat yang namanya net profit gitu ya, 10. Maka dibagi 3. Berapa yang diinvestasikan kembali, berapa yang ditahan, berapa yang kemudian dibagikan, dividen yang dibagikan. Nah, Danantara kayak gimana nih ngebaginya? Itu kan rumus umum tuh, 334 atau 3,3, 3,3, 3,3 gitu rumusnya. Atau 25, 25, 50 gitu. Misalnya 50 dividen, 25 ditahan, 25 diinvestasikan kembali. Nah, ini kan membutuhkan kajian strategis tentang bagaimana struktural fundamental, struktural fungsional pada sektor hajat hidup orang banyak. Gitu. Misalnya begini, salah satu hal yang sangat penting misalnya pada terminal laut atau terminal udara, itu kan cuma kalau terminal udara kan yang tidak bisa diprivatisasi, itu menara sama landas pacunya. Oke. Yang lainnya kan bisa diprivatisasi. Nah ini gimana investasinya? Bagaimana Danantara masuknya? Karena ini soal jasa. Begitu juga di laut. Di laut kan yang tidak bisa diprivatisasi adalah pilotage-nya, pemanduannya. Ya, itu kan sama dermaganya. Dermaganya tidak bisa diprivatisasi. Tapi kan ternyata ada pelabuhan-pelabuhan swasta yang muncul. Itu jadi artinya kalau kita mulai secara rinci gitu ya, itu yang saya bilang struktural fundamentalnya selesaiin dulu. Nah kalau struktural fundamentalnya betul, baru kita bisa ngomong dengan baik kita mau langkah kemana. Dalam bahasa yang lain, kita kacau dalam menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Kekacauan itu lebih disebabkan oleh gitu ya, Anda sedang menikmati bahwa satu-satunya pemegang kekuasaan di negeri ini adalah pemegang kedaulatan di negeri adalah satu-satunya partai politik. Sementara kita tahu partai politiknya punya kegagalan peranan luar biasa. Dia punya status gitu ya, sebagai pemegang kedaulatan yang diambil dari rakyat. Tapi peranannya gagal, itu gimana jadinya? Itu problem besar. Itu problem besar. Kalau presiden mau, Bang, sebenarnya mengganti Undang-Undang Dasar dengan Perpu harusnya bisa kalau ada kemauan, bukan begitu, Bang? Enggak, karena status Perpu cuma undang-undang. Tidak undang-undang dasar. Sekarang ini kalau kita mau kembali, ini sekarang tergantung sekali pada subjektivitas partai politik. Mereka melihat nggak bahwa mereka sekarang menghadapi
struktur masalah fundamental yang rusak banget, nggak karu-karuan gitu loh. Nah, kalau Kesadaran itu gitu dulu. selesaikan dulu struktural fundamentalnya. Nah, kalau partai politiknya nggak mau, ya berarti Susah. bangsa ini sedang menikmati ketersesatan. Hmm. Iya. Itu bahasa saya, sedang menikmati ketersesatan. Tapi Ketersesatannya luar biasa. ada yang bilang kita sedang menikmati apa tuh, orang bilang demografi penduduk muda yang banyak. Sementara itu Jadi kalau dilihat sedang menikmati bonus demografi dengan tingkat pendidikan kayak gini, Yes, Anda sedang menghasilkan satu generasi yang rentan kok. Anda sungguh-sungguh sedang menghadapi dengan situasi yang tidak baik-baik saja di dunia pendidikan. Saya tidak sedang ya seperti berkali-kali kita bicarakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia ini begitu berantakannya gitu. Nah, sekarang kita harus menyelesaikan dari mana? Nggak balik ke akar masalah. Apa amanah konstitusi tentang pendidikan gitu? Iya. Apa amanahnya? Nah, ini yang mestinya kita amanahnya berarti berkaitan dengan visi, misi, dan fondasi. Visi misinya jelas gitu, fondasinya jelas. Kan misinya mencerdaskan. Sekarang kita tanya, memang masyarakat Indonesia pada umumnya mencerdaskan? Enggak kan? Kan hanyut sama media sosial. Mudah sekali dipengaruhi oleh influencer dan buzzer yang menyesatkan kayak gitu. Jadi mudah sekali dikenakan penyakit desepsi. Nah sekarang kalau mereka diminta bonus demografi dan bonus demografi, kemudian yang terjadi adalah sulitnya lapangan kerja, tingginya PHK, tingginya gini rasio, ya bonus demografinya bukan bonus, dia jadi liabilities. Sebenarnya saya agak ngeri gitu ya ngebahas bonus demografi, melihat rusaknya dunia pendidikan, kasus UGM, kasus UI, kasus jual beli gelar di beberapa perguruan tinggi gitu ya, sampai PDK melakukan inkognito habis-habisan gitu ke sejumlah universitas, kan begitu ceritanya. Kenapa? Karena negara membenarkan dunia pendidikan adalah komersial. Berlomba anak-anak orang kaya disekolahkan pada sekolah-sekolah ternama gitu ya. Yang sebenarnya itu menjadi tugasnya negara. Dan sementara si pemiliknya juga kemudian menjadi menikmati merengkuh keuntungan luar biasa. Pada saat yang sama si pemiliknya sedang melakukan penyebaran misi. Itu gimana tuh? Iya. Aduh. Coba lihat, perhatikan baik-baik satu kelompok-kelompok tertentu yang bangun sekolahan. Perhatikan aja. Iya, mahal-mahal. Bukan sekedar mahalnya, tapi misi yang mereka bawanya juga gitu. Nah, negara membenarkan itu sehingga ya namanya pendidikan bukan sekedar komersial, tapi juga membawa konsep yang bisa meningkatkan keterbelahan. Jadi persatuan Indonesianya itu sesungguhnya dimulai dengan pendidikan. Jadi sila ketiga itu mestinya dari situ. Jadi ini yang saya bilang, betapa hebatnya para pendiri republik gitu ya, menarik relasi antara ekonomi politik dengan pendidikan. Dan sementara itu tidak dipahami dengan baik oleh namanya partai politik sebagai pemegang kedaulatan. Satu pertanyaan, apakah partai politik telah mendidik pengetahuan politik masyarakat dengan baik? Dia udah dengan baik dan benar. Dia sudah merasa membeli masyarakat. Enggak. Wong anggotanya yang jadi anggota DPR aja nggak ngerti konstitusi. Gimana coba? Kalau diajak bicara konstitusi, mereka bicaranya pragmatis. Gimana tuh kayak gitu? Persiapan jadi, 2029 yang paling fokus buat mereka. Bang, capek. Jadi kalau kita balik lagi ke dalam siklus masalah, yaitu tadi Anda tersesat dalam kebijakan-kebijakan yang Anda bangun sendiri. Gitu. Kita keluar negeri sebentar, Bang. Ini ada pendengar menanyakan,
belasan negara ingin mengeluarkan dolar dari transaksinya, dan juga di Brazil sedang ada pertemuan hari-hari ini BRICS ya, juga orang-orang di Amerika mulai ngamuk terhadap presidennya. Apa yang terjadi dengan Uncle Sam ini? Apakah ini sebuah cerita-cerita yang akan mengakhiri dominasi Amerika di dunia, atau ada cerita apa di balik ini, Bang? 2015 ketika Black Monday 24 Agustus itu terjadi di pasar modal Shanghai, sejumlah orang sadar pukulan Black Monday terhadap Cina itu menunjukkan kegagalan untuk upaya menurunkan pengaruh Cina. Itu 24. Nah, orang-orang Indonesia kemudian sebagian besar menikmati pemberitaan mainstream yang menyatakan Cina akan ambruk, Cina akan ambruk, Cina akan ambruk. Itu sejumlah teman-teman saya saja yang bergerak di kajian ekonomi politik itu percaya gitu dengan akan kejatuhannya Cina. Nah, kalau kita lihat kegagalan upaya menjatuhkan Cina pada 24 Agustus 2015 itu sebagai eskalasi peperangan ekonomi, kan saya menggunakan istilah itu sudah dari 2008. Jadi bukan baru sekarang orang menyadari perang ekonomi gitu ya. Jadi kalau kita pahami itu sebagai perang ekonomi, maka Trump yang menggunakan konsep tariff barrier ternyata merupakan senjata yang tidak ampuh. Dari sini sudut pandangnya tidak mungkin melihat hanya pada tarif, tapi harus dilihat pada struktural fundamental. Satu, yang terjadi di Amerika, industri teknologinya Amerika, industri militernya Amerika, industri strategis Amerika memiliki ketergantungan mineral rare earth dari Cina. Itu yang kedua yang harus dilihat gitu ya. Sakitnya masyarakat juga membutuhkan produk Cina, fentanyl itu. Itu misalnya. Itu yang kedua. Cina, bukan Brazil. Yang ketiga, orang sudah mulai menggeser cadangan devisa ke emas. Tidak lagi menggunakan dolar. Itu artinya balik lagi ke Bretton Woods. Gitu ya. Bretton Woods itu yang sebelum berakhir Perang Dunia Kedua, New Hampshire tahun 1944. Yang ketiga, struktur ekonomi Amerika langsung ditandai dengan teknologi tinggi. Sementara data menunjukkan kontribusi industri manufaktur Amerika seperti terjadi di Indonesia, terjadi deindustrialisasi. Itu yang kita lihat. Jadi begitu parahnya situasi hubungan industri manufaktur dengan industri high-tech mereka. Pada saat yang sama, Cina memukul Boeing karena pesanan Boeingnya dibatalkan habis-habisan. Padahal Boeing dengan dia batalkan kayak gitu terancam mem-PHK sebanyak 15.000 orang. Nah, ini yang kemudian memicu masyarakat Amerika sendiri bahwa Amerika tidak bisa berbangga-bangga dengan kemajuan teknologinya. Gak dibeli. Itulah yang saya bilang tadi. 5 situs yang saya ikuti melakukan kajian mendalam dengan menyebut the post neoliberalism and where we want to go. Mau kemana kita pergi nih dengan situasi begini gitu. Nah, itu di 2015. Situasi yang membuat juga yang namanya Amerika seperti sekarang, tarif itu tidak memperbaiki penyerapan lapangan kerja. Gitu. Sementara Trump memangkas pajak. Pajak dan ternyata pajak dipangkas adalah pajak orang kaya gitu. Memang Trump mewarisi kesalahan kebijakan ekonominya Biden. Itu disebut itu. Banyak sekali kesalahan kebijakan ekonomi Biden. Dalam itu ininya kajiannya. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, ya tentu harus dikoreksi kebijakan tariff barrier ini. Pada saat yang sama, orang kemudian merasa penting untuk meninggalkan US dollar karena
mereka sadar US dollar itu dipakai sebagai, kalau ini istilah Politik, mereka sendiri, penekanan. sebagai senjata. Hmm. Senjata untuk memukul, untuk melahirkan apa yang Mereka disebut sebagai inflasi, suku bunga gitu ya. Kan saudara kandung dari suku bunga, nilai tukar adalah inflasi dan suku bunga. Sementara Jerome Powell, Federal Reserve, tidak mau turun. Berantem dia sama dia. Bunganya dan inflasinya gitu. Itulah berantakan institusi Amerika. Nah, kalau kemudian sejumlah negara sudah ingin meninggalkan US dollar, ini disebut oleh James Petrayas sebagai era menurunnya Amerika. Dan ini ditulis oleh James Petrayas pada 2015. Bahwa super imperialismenya Amerika, kalau pakai kajiannya Michael Hudson, itu sudah terdegradasi habis-habisan karena kesalahan dimulai dari kebijakan jatuh ke Bush. Ketika jatuh ke Bush menyerang Irak, menduduki Afgan, melakukan teror besar-besaran gitu. Nah, dari sini harus kita lihat struktur relasi, hubungan struktur antara fundamental perekonomian satu negara dengan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya untuk menuju pada distribusi dan konsumsi. Jadi nggak bisa, sekali lagi konsep saya konsep struktural gitu ya, konsep untuk menyeluruh gitu ya. Lagi-lagi nggak bisa kita lihat sepotong. Nah, negara-negara yang tidak lagi menggunakan dolar karena mereka menyadari mereka cuma sekedar terdikte oleh kekuatan greenback, kekuatan dolar Amerika, itu mereka meninggalkan. Nah, BI, Bank Indonesia, menggunakan istilah local currency transaction atau bilateral swap. Tapi sayangnya BI masih tetap menggunakan cadangan devisa berbasis dolar dengan jumlah emas yang dimiliki, kalau saya tidak salah 77 atau 78 ton gitu. Rendah jumlahnya dibanding dengan siapa pemilik cadangan emas yang paling banyak, siapa penghasil emas yang paling banyak. Ya tetap dua negara, Amerika dan Cina. Nah, ini berkaitan dengan mineral rare earth, karena mineral rare earth itu berkaitan dengan cadangan-cadangan mineral lainnya, berkaitan juga dengan perhitungan-perhitungan yang ujung-ujungnya adalah seberapa banyak Anda akan menabung dari perspektif emas gitu. Nah, situasi ini akan terus berlanjut. Saya menyebutnya sebagai perang belum usai. Dalam beberapa kajian saya, bahkan ini kelanjutan dari perang 2008 hingga sekarang, yang dimulai oleh jatuh ke Bush pada 2001 gitu. Masya Allah. Repotnya Indonesia malah datang dengan meminta macam-macam. Bukan melihat secara struktural fundamental, inward lookingnya kayak apa gitu. Cina tidak takut karena Cina masih punya tagihan pada Amerika sebesar 791 miliar, 790-an miliar. Inggris punya tagihan tertinggi ke Amerika, jadi artinya ada tagihan luar negeri. Nah, Indonesia tidak punya tagihan luar negeri. Nah, negara-negara yang punya tagihan luar negeri dengan yang memegang treasury bills itu kemarin saya presentasikan juga, ada 10 negara gitu ya, yang punya tagihan tinggi kayak gitu-gitu. Misalnya Swiss kayak gitu punya tagihan terhadap Amerika gitu. Nah, mereka yang punya tagihan Amerika itu artinya sesungguhnya Singapura juga punya. Itu artinya siap mengatasi dipukulnya nilai tukar, karena nilai tukar memang harga diri gitu. Gitu ngeliatnya. Ya, luar biasa. Itu yang mestinya kita bahas secara mendalam gitu. Sudah 45 supaya menit kita nih, Bang. Terperangkap ke dalam situasi di mana kita selalu dieksploitasi oleh kekuatan luar. Masya Allah. Nah, cara mengatasinya nggak bisa, memang melihatnya secara struktural punah. Lagi-lagi saya mengatakan, saya terus terang memang dalam posisi menakar orang-orang itu menyelesaikan masalahnya dengan model apa gitu. Terus terang saya sedang menakar, maafkan saya. Lu nyelesain penyakit, kan ibaratnya begini. Seseorang masuk UGD atau ICU. Iya, maka salah kan cemak dokter mati. Itu akan menggunakan segenap kekuatannya untuk menyelamatkan pasien, gitu kan? Nah, sementara kita sekarang mungkin sudah masuk ke ICU nih, gitu. Betul. Nah, itu berarti kita akan menggunakan segenap kekuatan keahlian kita dengan peralatan medis yang kita punya untuk menyelamatkan. Bukan kemudian dalam rangka pengobatan. Belum juga dalam rangka penyembuhan. Nah, kalau dalam rangka penyelamatan, maka harus ada tindakan-tindakan
yang sangat cepat mengatasi akar masalah gitu. Saya ngelihatnya begitu. Luar Nah, biasa. itu contohnya yang. Nah, kalau kita menyelesaikannya model barat gitu ya, sebab akibatnya begitu, ya udah nggak selesai juga itu masalah gitu. Tadi yang bilang penyelesaiannya parsial, sepotong-sepotong gitu. Masya Allah. Terima kasih nih Bang Ihsanuddin Nursi. 48 menit pagi ini kita berbincang. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa berbincang lebih dalam lagi tentang ini. Tapi ini Ustadz Ihwan sudah siap pukul 8 lewat akan masuk ke acara berikut. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi, sangat mencerahkan. Sama-sama, terima kasih juga, mohon maaf lahir batin kalau salah. Sama-sama. Ya, akhir bulan Syawal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.